Clara. Aku sudah bulat tekad. Pria lumpuh dari keluarga Thorne itu akan kunikahi. Jadi kamu sudah berubah pikiran. Bagus, keluarga Thorne terus mendesak kita. Hanya dalam setengah bulan lagi, kamu akan dinikahkan dan dikirim ke Gunung Utara. Jadi katakan, model gaun pengantin seperti apa yang kamu mau. Akan kusuruh penjahit wanita dari seluruh lembah sungai membuatkannya untukmu. Ayah, aku menikah dengannya untuk menggantikan anak di luar nikah kesayanganmu itu. Tidakkah ayah seharusnya sedikit berterima kasih? Dengarlah dirimu. Anak di luar nikah apa? Dia adalah adikmu. Adik? Akulah ahli waris yang sah. Dia cuma anak di luar nikahmu dengan simpananmu. Aku takkan pernah mengakuinya. Kamu. Baiklah kalau begitu. Apa yang kamu inginkan? Aku mau 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah? Kamu benar-benar sudah hilang akal. Apa kamu tahu, 1 miliar rupiah itu akan menghabiskan seluruh harta keluarga Vance. Dan juga, setelah aku menikah, kirim Echo Sterling untuk melindungi anak di luar nikah kesayanganmu itu. Echo Sterling? Bukankah dia penjaga yang sangat kamu sukai itu? Dulu kamu suka mengamuk, meminta dinikahkan dengannya. Sekarang kamu mau menikah dengan orang lain dan meninggalkannya. Katakan saja, setuju atau tidak. Baik, pada hari kamu berangkat ke Gunung Utara untuk menikah, 2 syarat itu akan segera kupenuhi. Dulu, ahli waris keluarga Thorne sedang di puncak kejayaannya. Aku langsung menyetujui perjodohan itu. Aku ingin menjamin masa depan yang baik untuk Laras, tapi siapa sangka dia akhirnya lumpuh. Untungnya, selama kamu benar-benar melakukannya, Laras akan terhindar dari nasib itu. Tunggu. Tapi kamu mencintai Echo Sterling, bagaimana mungkin kamu rela melepaskannya demi Laras? Laras? Sangat manis. Sangat menggemaskan. Kamu tanya kenapa? Aku bisa melepaskannya? Karena dia sama sepertimu. Dia juga menyukai Laras Vance. Aku menyesal 3 tahun yang lalu. Aku memilihmu sebagai pengawal pribadiku. Ingin menjadi penjagaku tidak semudah itu. Kamu harus setinggi sekitar 1 meter 80 cm dan terampil dalam seni bela diri. Mulai sekarang, kamu secara resmi adalah pengawal pribadiku. Echo, bawa aku ke atas sana. Nona Clara, aku akan ambilkan bangku untukmu. Echo, aku takut gelap.
Jadi bisakah aku menginap di sini bersamamu malam ini? Nona Clara, itu tidak pantas. Ah, Eko, tolong aku. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi aku jatuh cinta padamu, dan hanya padamu. Mungkin karena setelah ibu meninggal. Selama lebih dari 1000 hari, tidak peduli seberapa keras aku menggoda kamu, kamu tidak pernah sekalipun bereaksi padaku. Kupikir kamu hanya berhati dingin. Dengar, Bapak Sterling. Kamu adalah pewaris keluarga Sterling. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu mau. Kamu jatuh cinta pada Laras, jadi ambil saja dia. Masalah selesai. Laras adalah anak di luar nikah, dan dia kurang merasa aman. Jika aku mengejarnya dengan sembrono, itu akan membuatnya takut. Aku ingin melakukannya perlahan. Baiklah, baiklah. Kupikir dengan Nona Clara yang menggoda kamu setiap hari, kamu akan tertarik. Benarkah? Ya, aku tidak tertarik. Dia tidak sebanding dengan sehelai rambut Laras sekalipun, bahkan tidak mendekati. Kamu tahu? Sejak saat itu, aku berhenti menyukaimu. Ada yang bisa saya bantu, Nona Clara? Eko, kamu selalu seperti ini. Hanya melihat potret Laras saja, membuatmu begitu bersemangat. Tapi saat bersama saya, kamu dingin, seperti biarawan. Nona Clara, kalau tidak ada hal lain, mohon pergi. Saya perlu istirahat. Besok ada lelang di Paviliun Agung. Saya sedang tidak enak badan. Laras juga akan hadir di sana. Baik. Jangan khawatir. Saya akan memastikan kamu akhirnya bersama Laras. Ada apa ini? Dia tidak pernah seperti ini. Kenapa dia jadi seperti ini hari ini? Kalau menurut saya, tarian ini jauh tidak sebagus tarian Nona Laras. Kamu benar sekali, benar.
Clara. Kebetulan sekali, kau datang untuk lelang. Jangan sentuh aku. Eko, aku cuma mau mendekat ke Clara. Eko, aku lagi sakit dan pengen kue kacang merah. Kamu keluar tengah malam, waktu hujan deras, buat beliin dan bawa ke rumah kita. Lihat, aku beneran sakit waktu itu, dan baru sembuh beberapa hari terakhir, jadi belum sempat berterima kasih. Kamu terlalu baik, Nona Laras, cuma lewat aja. Lewat? Kamu hilang selama 3 jam penuh hari itu? Dan itu kamu sebut lewat? Kalau gitu aku harus mikirin cara yang benar buat balas budi. Sesuai keinginanmu, Nona Laras. Terus, kita ajak Clara juga, ya? Kamu kelihatannya parah. Aku yang sakit, ingat? Kita dekat, cuma anak di luar nikah. Urusi aja urusanmu sendiri. Para tamu terhormat, lelang kita akan segera dimulai. Ada apa dengan Clara? Dia baik-baik aja. Ayo kita ke sana. Aku mau menikah masuk keluarga Thorn. Artafans, lagi siapin mahar aku. Di lelang ini, aku perlu dapetin beberapa barang berharga buat diri sendiri. Kalau enggak, pas aku udah di keluarga suami, aku bakal diremehin. Barang lelang pertama kami adalah Karang Awan Putih. Tawaran pembuka adalah Rp50.000. Rp100.000. Hah, Rp2.000. Clara, aku juga mengincar barang ini. Lagi pula, tunjangan yang ayah berikan padamu setiap bulan jauh lebih sedikit daripada punyaku. Bukan cuma lebih sedikit darimu. Tunjangan bulananmu adalah Rp100.000. Kalau bukan karena warisan yang ibu tinggalkan, aku sudah mati kelaparan sejak lama. Tapi sekarang berbeda. Sekarang aku punya Rp1 miliar. Baiklah, Rp3.000. CK, 3.500. 4.000. 4.500. Clara, Rp10.000. 10.000, itu jumlah yang besar. Menurutku kamu yang sekarang tidak bisa membayar. Nona Laras Fans, apakah Anda ingin menaikkan tawaran? tunggu sebentar. Pulang, sekarang. Temui kepala pelayan Lee, dan minta lebih banyak uang untukku. Kamu tahu ini, Clara. Berapapun uang yang kuinginkan, ayah akan selalu memberikannya padaku. Sekarang, semua uang tunai keluarga fans ada di tanganku. Dari mana Arta fans mendapat uang? Untuk menjaga penampilan. Baiklah, Clara. Kita lihat saja nanti. Nona, Apa? Kalau begitu, Karang Awan Putih ini. Tunggu. Aku yang akan menanggung semua biaya. Tuan, jadi maksudmu? Saya Markus, penjaga Bapak Sterling. Bapak Sterling telah memerintahkan bahwa untuk barang apapun yang dilihat Nona Laras hari ini, kami akan menanggung semua biayanya, kami yang bayar. Bapak Sterling, penerus keluarga Sterling, pria paling berkuasa dan terkaya di seluruh Puncak Selatan. Katanya dia tidak suka wanita. Kenapa melakukan ini untuk Nona Laras? Sepertinya Nona Laras akan dapat keberuntungan besar. Dan di mana Bapak Sterling berada, saya ingin berterima kasih padanya secara langsung.
Bapak Sterling sedang tidak menerima siapapun saat ini. Saat waktunya tiba, beliau akan mencarimu sendiri. Clara? Jadi, masih berencana ikut lelang? Oh, bagaimana bisa aku lupa? Ya ampun, Bapak Sterling sudah menanggung biaya untukku. Kalau kamu terus ikut lelang, Clara, kamu akan bangkrut. Lagi pula, seperti yang semua orang tahu, keluarga Sterling adalah yang terkaya di seluruh puncak selatan. Porcelain Premium, Tanggung biayanya. Gading Mammoth, Tanggung biayanya. Giok Kristal, Tanggung biayanya. Mutiara Bercahaya Premium. Tawaran awal $200.000. Tanggung biaya. Jadi, apakah Bapak Sterlingmu berencana menyisakan sesuatu untuk kami? Maaf, Nona Clara. Ini hadiah dari Bapak Sterling untuk Nona Laras. Keinginan satu-satunya adalah agar Nona Laras menikmati hari ini. Selain itu, tidak penting. Eko, berani sekali kamu. Sungguh berani. Selamat. Sesuai dugaan dari Nona Laras, memang. Pergi ke kedai ular malam di pasar gelap. Ya, Bu. Kamu ikut aku. Clara? Mau ke pasar gelap? Aku sangat bosan. Tidak mungkin. Eko, menurutmu kenapa Bapak Sterling begitu baik padaku? Kami bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Karena dia menyukaimu. Eko, jangan bercanda. Pria mengerti pria. Kemana uang mengalir, disitulah hati mengikuti. Apalagi untuk seseorang yang secantik dirimu, Nona Laras. Tidak heran kalau dia jatuh cinta padamu. Kalau begitu, apakah kamu juga menyukaiku, Eko? Kalau kalian berdua mau mesra-mesraan, keluar. Ini keretaku. Maaf, Clara. Sepertinya, semua pria hanya menyukai bunga kecil yang lemah lembut. Pasang taruhanmu. Itu milikku. Aku mau. Aku juga. Itu harus jadi milikku. Aku yang duluan di sini. Beri padaku. Itu pasti milikku. Minumanmu, Nona. Nona Laras. Terlalu banyak anggur tidak baik untuk kesehatanmu. Dia seharusnya pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia selalu dekat untuk menjaga Laras. Nona Clara, mau minum? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, Nona Clara. Kau bahkan lebih cantik dari yang ku dengar. Ya, jangan malu-malu, kau sudah di sini sekarang, ngapain masih berlagak? Betul, hei, jangan pergi. Keluar, kalian semua. Ayo pergi. Bagi yang melihat, kamu akan terlihat seperti pengawal pribadinya. Maafkan saya. Aku tidak melihatmu di sana. Kamu tidak melihatku? Atau mungkin kamu memang tidak ingin melihatku? Nona Clara, kamu sudah minarang terlalu banyak. Jangan khawatir, aku akan segera dinikahkan. Nanti kamu bisa melindungi Laras sesukamu. Baiklah, semuanya. Momen yang kalian tunggu-tunggu sudah tiba. Tornado hitam melawan api merah. Pasang taruhanmu sekarang.
Tornado hitam. Semuanya milikku. Tornado hitam, api merah. Clara, Laras, hati-hati. Tornado hitam. Api merah. Tornado hitam. Eko. Kenapa kamu hanya melindungiku pada akhirnya? Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Nona Laras. Bahkan jika terjadi 100 kali lagi, pilihan pertamaku akan selalu menyelamatkanmu. Kenapa? Karena aku suka. Clara, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu sudah merasa lebih baik? Ini semua salahku. Dengan kamu di sini, bagaimana mungkin aku bisa merasa lebih baik? Aku hanya ingin mengecek kondisimu, Clara. Nona Clara, situasinya sangat kritis. Aku tidak bereaksi cukup cepat. Tolong jangan salahkan Nona Laras. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Benar. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakitiku. Panggil Eko. Eko Sterling, sebagai penjagaku, kamu gagal melindungiku. Aku akan menghukummu. Kamu tidak keberatan, kan? Pria ini, yang di depan umum adalah Bapak Sterling yang tinggi hati, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ada yang berani membuatnya menjalani disiplin keluarga. Benar, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Sterling yang terkenal. Begitu banyak orang berusaha keras untuk menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku justru akan mencambuknya. Eko Sterling, kamu masih ragu-ragu? Tapi kamu masih ragu-ragu. Hanya untuk tetap di sampingku dan terus mendekati Laras. Tidak keberatan. Berlutut. Tidak, Clara. Eko tidak ada hubungannya dengan ini. Minggir. Clara, kalau harus menghukum seseorang, hukum aku. Nona Laras, ini tidak ada hubungannya denganmu. Laras, kamu baik-baik saja? Keluar.
Begitu aku menikah dan pindah ke Gunung Utara, aku akan sangat merindukan orang-orang dan pemandangan puncak selatan. Siapa kau? Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak. Takkan ada yang kasihan padamu. Besok adalah pesta ulang tahun Laras tersayangku. Akhir-akhir ini dia sering menangis di hadapanku. Katanya dia ingin akur denganmu. Ikutlah bergabung. Aku tidak akan pergi. Kenapa sikapmu seperti itu? Ini bisa jadi terakhir kalinya kau menghadiri pesta ulang tahun Laras. Begitu kau menikah dan pergi. Menurutmu, haruskah aku pergi? Kamu harus. Baiklah. Kalau begitu, aku akan ikuti keinginanmu. Laras kita sejak kecil sudah penurut dan bijaksana. Dia adalah favoritku. Tentu saja. Laras kita memang yang paling manis. Ayo, temani ayah dan ibu. Minum-minum. Ibu, ayah, saya bersulang untuk kalian. Clara adalah buah hatiku, permata keluarga Vance. Untuk pesta ulang tahun ini, kita akan mengadakan yang terbaik. Papa yang terbaik. Kalau aku, Ibu juga yang terbaik. Kalian berdua yang terbaik. Clara yang terbaik. Clara sudah datang. Clara. Ayo, silakan duduk, anggap saja rumah sendiri. Ibu, izinkan saya bergabung dengan keluarga ini. Lagi pula, saya bahkan sudah memberikan anak kepada Arta. Arta Vance, kau memohon kepada ayahku agar aku menikahimu. Kau berjanji kepada keluargaku. Cinta sejati seumur hidup. Tapi sekarang, anak yang kau punya dengan simpananmu ini hanya terpaut setengah tahun lebih muda dari Claraku. Elena, kumohon, jangan salahkan Arta. Ini semua salahku. Aku tidak sedang bicara denganmu. Aku mencintai Rina. Aku akan menjadikannya maduku. Aku kesini hanya untuk memberitahumu. Kau mau menjadikan simpanan itu madumu? Dan kau mau anak di luar nikah ini menjadi saudara dengan Claraku? Kau ulangi lagi. Ulangi lagi. Ibu. 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 Laras, banyak sekali pria bangsawan di sini hari ini. Tapi aku dengar, bukannya kau sudah bertunangan dengan keluarga Thorne? Pertunangan itu sudah dibatalkan sejak lama. Oh, bagus. Itu sangat bagus. Walaupun keluarga Thorne adalah penguasa di utara, berkuasa dan berpengaruh, putra mereka lumpuh, menikah dengannya, sama seperti menjadi janda tanpa gelar. Lihat, Laras, lihat saja semua pria bangsawan di sini hari ini. Katakan pada kami, pria seperti apa yang kau suka? Ya, ayo, katakan pada kami. Nah, pria yang kusuka. Pertama, dia harus menyayangiku. Dia harus sangat menghargaiku hingga namaku terukir di hatinya. Kedua, aku dengar di tebing pemandangan bulan,
ada bunga duri yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Dia harus memetiknya untukku. Dan ketiga, Hadiah dari Bapak Sterling. Dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Nona Laras Vance. Semua kekhawatiranmu sirna. 1 set perhiasan ruby. Sepasang gelang giok hijau kekaisaran. Sepasang tongkat giok premium. Lukisan phoenix dan burung. Lihat set perhiasan ruby ini. Setiap gadis sosialita mendambakannya. Lihat gelang giok hijau kekaisaran ini. Ini benar-benar unik. Dan lukisan phoenix dan burung ini. Ini karya terakhir Guru Wu. Benar-benar tak ternilai. Semua ini dari Bapak Sterling. Ku dengar di lelang, Bapak Sterling menawar untuk Nona Laras Vance. Dia mengirimkan hadiah-hadiah tak ternilai ini sekarang. Sepertinya Nona Laras akan menikah dengan orang kaya. terima kasih, Bapak Sterling. Anda terlalu baik, Nona Laras. Bapak Sterling bilang tidak perlu formal dengannya. Bapak Sterling, Anda terlalu dermawan kepada Laras kami. Benar. Suatu kehormatan telah menarik perhatian Anda, Bapak Sterling. Ini adalah keberuntungan besar putri kami. Anda terlalu baik, Bapak dan Ibu Vance. Kita praktis sudah keluarga, tidak perlu formalitas seperti itu. Dia bilang keluarga? Dari yang dikatakan Markus, apakah itu berarti Bapak Sterling ingin menikah ke keluarga Vance? Tepat sekali. Lihat saja Nona Laras Vance. Tapi lihat Nona Clara. Dia adalah ahli warisah. Dan jauh lebih cantik serta elegan. Benar. Dia tidak dapat apa-apa. Sendirian saja di tengah angin, menyedihkan sekali. Ada apa? Tidak ada tamu? Ayah tidak bisa ditemukan? Akhirnya, kamu menunjukkan warna aslimu? Melepas topengmu? Kamu tahu, ayah bilang bahwa kamu akan menikah dengan si cacat itu. Sama seperti dulu, ibumu tidak bisa bersaing dengan ibuku. Dan sekarang, kamu juga tidak bisa bersaing denganku. Kamu tahu, ibumu dulu pantas meninggal saat melahirkan. Clara, jangan. Kamu baik-baik saja? Tolong jangan salahkan Clara, ini semua salahku. Aku yang membuat Clara marah. Laras, kamu tidak apa-apa. Biar ibu lihat, sayang. Aku baik-baik saja, ibu. Asalkan Clara bisa tenang, aku dengan senang hati menerima tamparan lagi. Clara, apa kamu sudah lupa semua tata krama keluarga Vance? Kejam sekali. Lagi pula hari ini kan ulang tahun Nona Laras. Yah, ibunya meninggal muda. Dia tidak punya ibu yang membesarkannya. Pantas saja jadi orangnya picik. Dan dengan Nona Laras yang sangat disayang, pasti dia cemburu. Aku tidak memukulnya tadi. Tapi kalian semua begitu yakin itu yang terjadi. An, Tutu. Kamu. Maka, akan kuberikan apa yang kalian inginkan. Anak tidak tahu terima kasih. Tidak beradab. Nona Clara. Apa? Aku menamparnya sekali, dan kamu akan membalasnya dengan 99 tamparan? Apa maksudnya dia?
Mungkinkah dia tahu tentang kejadian waktu itu? Nona Clara, kamu sudah punya segalanya. Lalu kenapa kamu terus menggertak Nona Laras? Aku punya segalanya. Apa yang kumiliki? Begitu dia tiba, dia membuat ibuku begitu marah hingga meninggal saat melahirkan. Dia membunuh ibu dan anaknya. Saat dia pindah ke rumah kami, dia mengambil kamar yang disiapkan ibuku untukku. Dia mengambil bajuku, perhiasanku, ayahku, semua yang pernah kumiliki. Bahkan setelah ibu tiada. Satu-satunya temanku yang tersisa, Pip, diambil dan disiksa sampai mati olehnya. Pip hanyalah seekor burung kecil. Tidak mungkin. Nona Laras menyukai burung. Saya dengar bahwa Nona Laras sebenarnya yang benar-benar menderita. Sesukamu. Nona Clara. Saya ingin mengambil cuti beberapa hari. Seperti yang Anda inginkan. Saya ingin mengambil cuti beberapa hari. Ibu, aku akan menikah. Dia anak keluarga Thorne yang lumpuh. Soal perjodohan ini, sebenarnya aku setuju-setuju saja. Setidaknya Jaka tidak akan punya simpanan di luar. Ingat pengawal pribadi yang kubicarakan waktu itu? Besok, saat aku berangkat ke Gunung Utara, aku resmi menyerahkannya pada Laras. Kali ini, aku tidak akan menoleh lagi. Tidak pernah. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan berakhir seperti ibu. Jatuh cinta pada seseorang. Itu benar-benar bodoh. Aku akan menjalani hidup dengan benar. Dan menjalaninya dengan baik. Nona Clara, dalam perjalanan pulang, aku tertabrak kereta kuda. Aku butuh beberapa hari lagi untuk istirahat, jadi aku tidak bisa melindungimu sekarang. Tertabrak kereta kuda. Luka ini jelas dari jatuh dari tebing. Terserah kamu. Terima kasih atas pengertiannya, Nona Clara. Eko, setelah besok, kita berpisah jalan. Dan tidak akan bertemu lagi. Hai, Nona Laras ada di kamar mana? di lantai atas. Terima kasih. Silakan lewat sini. Bersulang. Oh,
Ngomong-ngomong, bunga itu memang susah banget didapetin? Iya, susah banget. Tempat itu, tebing pemandangan bulan? Bahkan penjaga terbaik dari keluarga kerajaan gak berani masuk sembarangan. Apa dia beneran mempertaruhkan nyawa buat ke sana? Terus, aku dengar pada hari pesta ulang tahun itu, dia mengukir namamu tepat di atas jantungnya. Dia benar-benar tergila-gila padamu. Betul banget. Kalau dia benar-benar bisa dapetin bunga itu, Laras kita ini harus nikah sama dia buat balas pengabdiannya. Dia cuma seorang penjaga. Beraninya dia? Saat ini, akulah yang jadi perhatian Bapak Sterling. Tapi Eko, memang tampan banget. Nggak ada salahnya juga kalau dijadiin pacar. Kamu nggak takut dia tahu? Terus kenapa kalau dia tahu, laki-laki itu semuanya sama? Kasih mereka sedikit madu, nanti mereka akan merangkak kembali, bertekuk lutut padaku. Siapa yang suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu dulu? Kamu tahu nggak siapa yang kamu hadapi? Kalau kamu berani ganggu tamu penting kami, berapa nyawa sengsaramu yang menurutmu akan cukup untuk menggantinya? Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Nona, ada seorang pria yang sangat ingin menemui Nona. Hanya karena itu saya. Tuan, silahkan lewat sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Saya salah kamar. Tidak apa-apa. Silahkan. Siapa yang berani menggangguku? Eko, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bikin aku kaget, hanya itu saja. Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Apa aku mengganggu? Tentu saja tidak. Ini untukmu. Ini bunga duri. Eko, terima kasih. Kamu selalu perhatian. Nona Clara. Ini semua apa? Aku pindah ke tempat baru. Biar aku bantu. Nggak usah. Ada tugas lain buat kamu. Apa? Beli 1 kantong kacang mete panggang gula. Antarkan ke rumah lama keluarga Vance. Untuk Laras. Kenapa? Nanti kamu akan paham saat sampai sana. Oke. Oh ya. Ada surat juga di sini. Serahkan juga ke Laras. Oke. Nona Clara, kalau soal tempat barumu, tolong beritahu kepala rumah tangga Lee, nanti aku akan datang membantumu. Sebagai pengawal pribadimu, tugasku adalah menjagamu. Selamat tinggal, Eko. Apa? Bukan apa-apa. Pergi saja. Jangan bergerak, atau wajah cantikmu bisa rusak. Nona Clara. Aku nggak bisa tahan lama-lama. Aku nggak peduli. Kamu penjagaku. Lakukan apa yang kukatakan. Dan kamu hanya bergerak kalau aku yang menyuruh.
Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Sakitnya minta ampun, seperti dicabut dari dadaku. Lukaku belum sembuh ya? Ah, mana mungkin? Mungkin karena aku akan bertemu Laras. Aku sangat bersemangat. 1 miliar dolar? Ayah sudah gila ya. Selama kita masih berdiri, uang itu akan kembali. Sayang, ayah tidak punya pilihan. Ayah sudah berjanji pada keluarga Thorne, tidak bisa dibatalkan sekarang. Ayah harus memilih salah satu putriku untuk dinikahkan dengan keluarga mereka. Ayah tidak ingin kamu terlibat dalam kekacauan ini. Jadi Clara yang harus melakukannya. Tapi dia bilang kalau dia menggantikanmu, kita harus memberinya 1 miliar itu. Coba pikir. Arthur, kamu mau dinikahkan dengan keluarga itu, atau ambil 1 miliarnya? Tentu saja aku tidak mau menikah dengannya. Si Thorne itu impoten dan lumpuh. Kalau aku menikah dengannya, aku akan menjadi janda seumur hidup. Lagi pula, aku sudah menarik perhatian ahli waris kediaman keluarga Sterling, Bapak Sterling. Eko, kau sudah di sini. Oh, Eko. Kau membawakanku hadiah lagi. Makan selagi masih hangat. Masih enak dan hangat. Senang kau suka, Nona Laras. Manis sekali. Terima kasih, Eko. Aku seharusnya bahagia, tapi entah mengapa, perasaan aneh di dadaku ini semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang diam-diam lepas kendali. Nona Clara memintaku untuk memberikan ini padamu. Clara. Aku sudah dapat yang kucari. Aku akan pergi sekarang. Kau tidak perlu pergi kemana-mana lagi. Apa maksudmu? Clara tidak memberitahumu. Clara sudah memberikanku padamu. Apa maksudmu? Dengan memberikan di aset. Clara, dengan 1 miliar rupiah, telah setuju untuk menikahi si cacat dari keluarga Thorne itu. Tadi pagi, dia berangkat ke utara. Jadi sekarang, kau milikku. Apa? Dia akan menikah? Dengan Jaka? Eko, kamu menyakitiku. Clara akan menikah. Itu ada hubungannya apa denganmu, Eko? Dia benar-benar akan menikahi Jaka Thorne? Orang yang dulu setara denganku, pewaris keluarga Thorne? Kini terbaring di tempat tidur, lumpuh dan tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Eko. Apakah dia benar-benar akan menikahi Jaka? Soal Clara, itu sebenarnya kesempatan yang sempurna. Begitu dia dinikahkan, hidupnya akan terjamin. Siapa tahu, dia bahkan mungkin suatu hari nanti menjadi bangsawan wanita. Gadis itu memang beruntung. Clara selalu menjadi orang yang beruntung. Nona Clara, jadi dia. Pindah jauh. Jadi begitu. Tindakannya pagi ini bukan sekadar tindakan biasa, tapi pernikahan jauh ke Gunung Utara. Tidak. Wanita seperti dia, begitu bangga, begitu cantiknya. Mana mungkin dia menikah demi uang, menikahi pria lumpuh? Eko, bukankah kau mau melindungiku? Tidak sama sekali.
Melindungi Nona Laras adalah kehormatan bagiku. Itu bagus. Eko, ayo kita berbelanja. Aku baru saja memikirkan perhiasan baru di Pavilion Emerald. Bukankah ini persis yang selalu kuinginkan? Bisa melindunginya secara terbuka, tanpa harus menggunakan posisiku sebagai penjaga Clara hanya untuk mengawasinya dari jauh. Sedangkan Clara, dia sudah menggertak Laras sejak kecil. Syukurlah. Setidaknya sekarang, tidak ada yang bisa menggertaknya lagi. Eko, terima kasih sudah membelikan aku banyak hadiah, senang banget. Yang penting kamu senang. Dulu, waktu kamu jadi penjaga Clara, apa kamu juga sebaik ini? Ke dia? Tidak. Hanya yang terbaik untuk Nona Laras. Eko, memiliki kamu itu luar biasa. Burung kotor ini datang dari mana? Jijik banget. Aku cuma kaget tidak sengaja. Aku tetap suka binatang kecil. Minggir, awas. Lewat. Minggir. Cari perlindungan. Minggir. Eko. 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 Tolong. Ada yang tolong. Eko. Cepat cari dokter. Eko, kok bisa sih kamu sebodoh ini? Aku hampir mati ketakutan. Maaf. Gak apa-apa. Gak sakit sama sekali. Kata dokter. Sepotong kayu menembus dadamu? Dan sampai ke jantungmu. Hei, jangan nangis. Lagi pula, saya penjagamu. Hanya menjalankan tugas. Eko, kamu terlalu baik padaku. Meskipun kamu dulunya penjaga Clara, tapi selama ini kamu selalu melindungiku. Ingat waktu itu? Saya demam tinggi, kamu keluar di tengah hujan deras, mencari ke seluruh kota sialan ini, hanya untuk membelikan saya kue kacang merah itu. Kamu di luar sana mencari selama 5 jam penuh. Saat kamu akhirnya kembali, kamu basah kuyup, tapi kue yang kamu pegang masih hangat. Lalu di ulang tahun saya hanya berkata biasa saja. Bahwa saya menginginkan harta karun Pavilion Mutiara yang harus kamu pertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya, harta paling berharganya. Kamu mendengarnya, bahkan tidak tidur, langsung pergi dan mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Tapi yang benar-benar membuat saya terharu adalah bunga dari tebing pemandangan bulan itu. Tempat itu sangat berbahaya, tapi kamu tetap pergi memetiknya untuk saya. Mempertaruhkan nyawamu. Jadi, Eko, kenapa kamu begitu baik padaku? Karena, kenapa aku tak bisa mengucapkannya, namanya kukukir di dadaku, kupetik bunga untuknya, kuhadang kereta kuda untuknya, bahkan mempertaruhkan nyawaku untuknya, tapi kenapa? Kenapa aku tak bisa memaksa diri mengucapkan 3 kata itu? Laras. Kau ada waktu 3 hari lagi? Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu di depan seluruh kota.
Apa itu? Nanti kau tahu. Eko, apa kau memang harus mengatakan semua ini padaku di depan seluruh kota? Ya? Eko, aku baru ingat, ayah membutuhkanku hari ini. Aku duluan ya. Laras. Ini. Kenapa lukanya tak kunjung berhenti berdarah? Eko, kau sudah gila? Siapa yang menyuruhmu menahan itu untukku? Tidak apa-apa. Minum ini. Aku yang membuatnya sendiri. Nona Clara, untuk Nona merawatku. Tidaklah pantas. Kau melindungiku. Melindungimu adalah tugasku. Jangan omong kosong. Dengarkan aku, dan dengarkan baik-baik. Memang kau penjagaku. Nyawaku berharga. Dan nyawamu juga. Tak kusangka aku memikirkan Clara. Clara sudah menikah. Yang kusuka adalah Laras. Kenapa aku malah memikirkan ini? Akhirnya, kamu ingat menelepon temanmu. Apa penyelamatan pahlawanmu gagal? Malah berbalik menyerangmu. Jangan omong kosong. Bantu aku pergi ke pusat kota Puncak Selatan dan pesan paviliun pemandangan bulan yang termahal. Besok, di depan seluruh kota, aku akan mengungkapkan perasaanku pada Laras. Apa? Kamu akan mengungkapkan perasaan pada Laras fans? Jadi, akhirnya, kamu memutuskan untuk berhenti mendambakannya diam-diam. Untuk acaranya, aku ingin menu banquet termahal. 10 hidangan langka, kembang api tercantik, dan nama Laras diumumkan ke semua orang. Lalu undang semua orang terpandang di Puncak Selatan untuk hadir. Untuk sekadar mengungkapkan perasaan, kau mengeluarkan uang sebanyak ini, kau akan memanjakannya berlebihan. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih tentang Laras yang membuatmu sangat menyukainya? Tolong, ada yang bisa menyelamatkan burung-burung kecil itu. Mereka hampir jatuh. Tingginya luar biasa. Siapa yang berani naik dan menyelamatkan mereka? Itu cuma beberapa hewan bodoh. Kalau jatuh dan mati, ya sudah. Selamatkan burung-burungnya, tolong. Aku yang akan melakukannya. Biar aku bantu kamu. Hati-hati. Gadis itu memang luar biasa. Siapa yang menyelamatkan burung-burung di pohon itu? Itu sepertinya seorang gadis dari keluarga fans. Karena dia baik hati dan penuh keadilan, kebaikannya tak tertandingi. Persiapkan semuanya saja. Kali ini, aku akan memastikan Laras menerimaku. Terima kasih sudah datang semua. Hidangan ini. Sepertinya ini masakan koki istana. Aku pernah beruntung mencicipinya sekali. Rasanya tak terlupakan. Setiap hidangan dipilih langsung oleh Bapak Sterling. Dia sengaja mendatangkan koki istana dari ibu kota hanya untuk menyiapkannya. Itu sih biasa saja. Lihat nggak benda-benda di sana yang ditutupi kain itu? Itu semua adalah harta karun langka. 10 buah penuh. Nilainya luar biasa. Sulit diperkirakan. Katanya nanti akan ada pertunjukan kembang api. Kembang apinya bahkan dibuat khusus sesuai selera Laras. Dan di akhir nanti, namanya akan menerangi langit. Nona Laras ini dapat keberuntungan seperti apa sih? Sangat membuat iri. Bro, dengan kemewahan hari ini, kalau orang nggak tahu, mungkin dikira kamu sedang dinobatkan jadi raja.
Tuan, sudah waktu yang Bapak dan Nona Laras sepakat. Haruskah saya siapkan kembang api dan pertunjukannya? Tunggu sebentar lagi. Ya, Tuan. Sudah 4 jam lewat dari waktu yang kita sepakati. Mengapa Laras belum datang? Bapak Sterling kita yang terhormat. Tidak sedang ditungguin kan? Tuan, haruskah saya pergi mencari Nona Laras dan membawanya ke sini? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Laras? Cari tahu jadwal Nona Laras untuk hari ini. Ya, Tuan. Bapak Sterling, Nona Laras sepanjang hari berada di perahu sungai, membacakan puisi dan minum-minum dengan teman, bersenang-senang. Apa maksudmu dia sudah berpesta di kapal pesiar hiburan itu seharian? Bahkan tidak ada satu tanda pun dia akan datang menemuiku. Saya, secara khusus memberitahu Laras jam berapa kita bertemu. Dan dia berjanji tanpa ragu-ragu. Ayo pergi ke kapal pesiar hiburan itu. Tuan, Anda di sini untuk makan atau menginap? Kamar Nona Laras yang mana? Tepat di luar. Tuan, tamu itu sangat spesifik. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk ke ruang privat. Minggir. Tuan, Nona Laras, sangat jelas. Tolong, jangan persulit saya. Enyahlah dari jalanku, kau buta. Ini Bapak Sterling. Bapak Sterling, silakan, lewat sini, Tuan. Silakan masuk, Tuan. Di sini. Lihat, kau benar-benar tidak akan menemui penjaga itu? Pergi, untuk apa? Dia mungkin berencana menyatakan cinta abadinya padaku di depan seluruh kota. Benar-benar pemimpi. Saya Laras Vance. Bagaimana mungkin saya menikahi penjaga rendahan? Tapi dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia menyelamatkanmu dari kereta. Dia memetik bunga khusus untukmu. Dia bahkan sampai mengukir namamu di atas jantungnya dengan rasa sakit. Itu tepat sekali. Dia benar-benar mengerahkan semua upaya kali ini. Dia punya kejutan kecil untukmu. Kamu tidak mau melihatnya? Ya, Laras. Kalau ada pria yang berusaha keras untukku seperti itu, aku akan langsung menikahinya. Bahkan jika dia yang paling tulus atau yang paling tampan. Bagi saya, dia tetap hanya seorang penjaga pintu. Saat ini, sayalah orang yang Bapak Sterling perhatikan. Saya akan menikah untuk mendapatkan kekuasaan dan prestise yang nyata. Lalu kenapa kamu tidak langsung menolaknya? Tidak benar untuk terus membiarkannya berharap. Coba pikir. Dia tampan, kuat, dan rela mengorbankan hidupnya untuk saya. Tapi bagian terbaiknya, Clara menyukainya, tapi dia menyukai saya. Cuma memikirkan. Ekspresinya saat barang favoritnya direbut, itu membuat saya sangat senang. Seperti sebelumnya, dia paling suka mengenakan gaun putih. Jadi saya bilang saya juga suka, dengan sengaja. Jadi ayah memberikan semua gaun putih kepada saya. Saya akan mengenakannya. Dan berjalan-jalan di depan dia, hanya untuk mengganggunya. Setelah itu, dia tidak pernah mengenakannya lagi. Benarkah? Ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini, kau sudah banyak berbuat pada Clara, ya? Aku dengar tentang persalinan ibunya yang sulit. Sesuai saja. Siapa suruh dia serakah menduduki posisi istri sah dan tak mau lepas? Sebenarnya aku tak berbuat banyak. Aku cuma selipkan sedikit obat penggugur ke dalam air minumnya tepat sebelum dia mulai bersalin. Siapa sangka ibunya begitu lemah, sampai merenggut nyawa ibu dan anak, hidup yang murahan.
Memang pantas disebut Nona Laras fans kita, kamu memang jago. Itu bukan apa-apa. Sebenarnya, tentang Clara, pada hari pesta kedewasaannya, penculikan itu juga ulahku. Yang jadi skandal besar itu? Waktu itu? Ya, hampir saja. Aku menyuruh orang melukai wajahnya yang menggoda itu. Kamu benar-benar membencinya sampai segitu. Siapa yang berani bersaing denganku? Itulah yang terjadi. Tapi waktu itu kita menculiknya, walaupun tidak merusaknya, tetap merusak setengah reputasinya. Saat ayah tahu, dia bahkan tidak menyalahkanku. Ayah selalu paling menyayangiku. Jadi aku berpikir, bagaimana jika suatu hari aku diam-diam membunuh wanita itu? Ayah tidak akan menyentuhku. Bapak Sterling. Tuan, apakah Anda akan masuk? Siapa di sana? Jangan berani-beraninya kau beritahu dia aku ada di sini. Walaupun dia gila-gilaan padaku, dan ganteng banget, di mataku, dia cuma satpam buatku. Yang saya lakukan cuma memberi ibunya sesuatu. Untuk mengakhiri kehamilannya, tepat sebelum dia melahirkan. Begitu dia muncul, dia membuat ibuku marah sampai meninggal saat melahirkan. Membunuh ibu dan anaknya. Begitu dia pindah ke rumah kami, dia merebut kamar yang sudah disiapkan ibuku untukku. Dia mencuri bajuku, perhiasanku, ayahku, semua yang pernah menjadi milikku. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Eko. Selama ini, orang yang kupuja-puja, ternyata begitu hina. Dan orang yang terus kujauhkan, Clara, adalah korban sebenarnya. Bagaimana mungkin gadis kecil yang manis itu bisa berubah menjadi seseorang yang begitu dibenci? Mungkin, gadis yang menyelamatkan sarang itu memang tidak pernah ada dari awal. Atau mungkin, itu memang bukan Laras dari awal. Tunggu. Aku sengaja memakai gaun putih dan berjalan tepat di depannya hanya untuk membuatnya kesal. Setelah itu, dia tidak pernah pakai warna putih lagi. Dulu, mereka hanya bilang ada anak perempuan fans di pohon itu, dan aku kemudian tahu Nona Laras adalah yang suka pakai warna putih. Jadi aku berasumsi Laras adalah yang menyelamatkan burung itu. Tapi sekarang sepertinya, Bahkan setelah ibu tiada, satu-satunya temanku yang tersisa, Pip, diambil dan disiksa sampai mati olehnya. Pip hanya seekor burung kecil. Burung yang kotor, menjijikan. Laras sama sekali tidak suka burung. Dia tidak tahan dengan mereka. Aku akan menyelidiki semua ini sekarang juga. Ayah. Kau, ahli waris keluarga Sterling, bekerja sebagai penjaga untuk seseorang, hanya demi seorang perempuan. Ini jadwal perjalanan rahasianya selama bertahun-tahun, dan transaksi keuangannya dengan para bangsawan tua itu. Apa kau benar-benar mengira dia bunga murni yang tak bersalah, yang tumbuh
di atas lumpur kotor. Kekayaan keluarga Vance sangat sederhana. Di antara keluarga kelas atas, bahkan tidak memenuhi ambang batas. Perempuan ini, untuk menaiki tangga sosial, akan melakukan apa saja. Ayah, Tuan Sterling, Bapak Sterling. Nona Laras Vance mengirim undangan. Katanya besok adalah hari ulang tahunmu. ya, besok hari ulang tahunku. Aku tadinya ingin, setelah menyatakan perasaanku padanya, langsung di pesta ulang tahun, umumkan status Laras kepada semua orang, dan beritahu semua orang kalau aku sudah bulat ingin menikahinya. Tapi sekarang, Aku larang. biarkan dia datang, dan bawa Arta Vance juga. Tunggu. Selidiki bagaimana kabar Clara Vance. Selama bertahun-tahun di keluarga Vance ini, Baik, Pak. Sekarang kau merencanakan apa lagi? ada sesuatu yang perlu ku konfirmasi. Ayah, beri aku 1 hari lagi. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas, dan memberimu jawaban yang memuaskan. Ingat, keluarga Sterling tidak akan pernah mengizinkan wanita seperti itu menikah masuk ke keluarga ini. Masuk. Tuan, riwayat hidup Nona Clara Vance. Semuanya ada di sini. Saat Clara baru berusia 7 tahun, ayahnya, Arta Vance, membawa simpanannya pulang bersama anak di luar nikah mereka, berencana menjadikannya istri sahnya. Ibunya sangat marah sampai meninggal, bersama anak yang belum lahir. Clara, masih kecil tanpa ada yang menghiburnya, mengalami trauma, dia tiba-tiba terkena afasia. Selama 1 tahun penuh, Ibu, dia hampir tidak bisa makan, hingga tinggal kulit dan tulang. ibu, Dia tidak stabil saat berdiri, tersandung setiap beberapa langkah, dan terus terjatuh. Hidup normal mustahil baginya. Tahun itu, dia baru 7 tahun. Di usia 10 tahun, Laras mengambil semua pakaian dan perhiasannya Clara dan mempermalukannya setiap ada kesempatan. Di usia 12 tahun, Laras menjebak Clara atas tuduhan pencurian. Clara diusir ke pelataran samping yang paling kumuh. Kebanyakan yang tinggal di sana adalah pelayan keluarga Vance. Di usia 14 tahun, Laras dan ibunya membuat-buat alasan untuk menggali makam ibu Clara, Elena Vance, dan memindahkannya dari pemakaman keluarga Vance. Mereka membiarkan jenazah Elena membusuk di hutan belantara. Clara menantang badai yang mengamuk untuk menemukan ibunya dan memberikannya pemakaman yang layak. Setelah itu, dia begitu marah, hingga batuk darah, dan pingsan selama 3 hari. Di usia 15 tahun, saat pesta kedewasaannya, Laras menyuruh orang menyergap Clara oleh orang-orang yang dia kirim. Nama baiknya hancur, dan dia diusir dari kediaman keluarga Vance. Dengan mahar yang ditinggalkan ibunya untuknya, dia membeli sebuah kediaman pribadi, tapi dia masih terus-menerus diganggu oleh antek-antek Laras dan ibunya. Dia mulai merekrut pengawal pribadi. Di usia 16 tahun, dia menghadiri perjamuan musim semi. Di sebuah pohon di taman belakang, dia menyelamatkan sarang burung, tapi dia terluka karena terjatuh. Jadi selama ini, orang yang selalu kuperhatikan adalah kamu. Aku benar-benar brengsek karena telah membuatmu mengalami semua ketidakadilan ini. Nona Clara, kamu sudah punya segalanya. Kenapa terus menggertak Nona Laras? Aku punya segalanya? Apa yang kumiliki? Apa Bapak Sterlingmu tidak menyisakan satupun barang untuk orang lain? Maaf, Nona Clara. Ini semua hadiah dari Bapak Sterling untuk Nona Laras Vance. Dia hanya ingin Nona Laras menikmati lelang hari ini. Untuk hal lainnya, dia sama sekali tidak peduli.
Apa yang kau minta kulakukan, sudah selesai. Sayang, tunggu saja. Aku akan membuat setiap orang yang pernah menggertakmu, satu persatu, membayarnya. Wah, luar biasa. Tidak heran itu Bapak Sterling dari kediaman keluarga Sterling. Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa membeli hadiah semahal itu di lelang? Semua berkat Laras. Mengingat latar belakang keluarga kami takkan pernah punya kesempatan untuk menginjakan kaki di tempat seperti ini, apalagi menghadiri pesta ulang tahun Bapak Sterling. Bapak Smith, Bapak Vance, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Anda benar-benar bersinar hari ini. Seperti Anda kembali menjadi pemuda. Anda terlalu memuji saya, Bapak Smith. Bapak Smith benar. Saya selalu mendengar bahwa Anda dan putri Anda bersikap layaknya bangsawan sejati, dan melihat Anda hari ini, reputasi itu memang pantas. Wali kota, Anda terlalu memuji. Keluarga saya masih membutuhkan dukungan dan bimbingan Anda, Wali kota. Setelah hari ini, siapa yang akan bergantung pada siapa masih harus dilihat? Benar kan, Nona Vance? Wali kota, Anda benar sekali. Akhir-akhir ini, Bapak Sterling memang menunjukkan perhatian khusus kepada putri saya, Laras. Mungkin hari ini dia akan mengumumkan kabar baik. Di masa depan, keluarga saya pasti akan menjaga hubungan yang terbaik. Jika Anda membutuhkan sesuatu nanti, katakan saja. Diberi hati, minta jantung. Keluarga Anda hanyalah orang kaya baru, tanpa dukungan Bapak Sterling, Anda bukan apa-apa. Berani sekali Anda bahkan berpikir untuk berurusan dengan saya? Bapak Sterling sudah tiba. Eko, benar-benar kamu? Eko Sterling. Ahli waris keluarga Sterling, Bapak Sterling. Laras, penjagamu ternyata adalah Bapak Sterling? Hal seperti ini, cuma baca di buku cerita. Nggak nyangka bakal lihat langsung hari ini. Jadi begitu ya? Jadi yang selama ini di sampingku, melindungiku, Eko, ternyata adalah Bapak Sterling dari keluarga Sterling. Pantasan dia ada di rumah lelang dan membayar tagihanku. Pantasan dia mengirim hadiah-hadiah yang sangat mahal itu. Aku akan menjadi ibu Sterling. Ayolah, Laras. Bapak Sterling, ternyata selama ini adalah Bapak. Bapak pasti ingin merasakan kehidupan rakyat biasa, ya? Bapak mau bekerja sebagai penjaga untuk keluarga Vance. Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Ini semua salah saya. Saya telah memperlakukan Bapak dengan buruk selama ini. Tolong, jangan dendam pada saya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, di pesta ulang tahun saya ada pengumuman. Seperti yang kalian tahu, saya baru-baru ini memberikan perhatian khusus pada Nona Laras. Saya melakukan ini untuk mencari seorang bibi untuk paman buyut saya, Bapak Surya. Eko, maksudmu apa, Surya? Kamu sedang bicara apa? Eko, itu calon istri yang kau pilihkan untukku? Lumayan, sangat lumayan. Ini paman buyutku, Surya, yang memang ingin menikah lagi. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Eko, ini sama sekali tidak lucu. Dia sudah cukup tua untuk jadi kakekku. Eko Sterling, kamu bercanda, kan? Dia bisa jadi kakekku. Beraninya kau memanggil Bapak Sterling dengan begitu santai. Bapak Sterling,
Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Lagi pula, Surya sangat menyukai putri Anda. Jika Anda setuju dengan pernikahan ini, kediaman keluarga Sterling akan memastikan keluarga fans terjamin. Terjamin. Itu keluarga Sterling yang kita bicarakan. Mereka bisa mengangkat keluarga fans ke tingkat tertinggi. Ayah tidak akan setuju dengan ini, kan? Aku baru 19 tahun, bagaimana mungkin aku menikah dengan orang tua yang sudah setengah kaki masuk kubur? Kurang ajar. Itu Bapak Surya Sterling dari keluarga Sterling. Dia orang yang sangat terpandang. Papa, tolong, jangan. Merupakan kehormatan bisa menikah ke keluarga Sterling. Bapak Sterling, saya janji, mereka akan menyempurnakan pernikahannya malam ini. Tidak, Mereka akan melakukannya sekarang. bukan begitu kejadiannya. Bukan. Tidak. Eko, kamu kenapa sih? Bukannya kamu bilang aku yang paling kamu sukai? Yang paling kamu pedulikan? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Suka? Yang kusukai 3 tahun lalu. Di perjamuan musim semi adalah gadis baik hati yang menyelamatkan sarang burung itu, bukan kamu. Kamu ngomong apa? Artinya, aku salah orang. Kupikir kamulah yang pakai gaun putih itu. Kupikir kamu adalah dia. Kupikir kamulah yang berani mempertaruhkan segalanya untuk memanjat pohon dan menyelamatkan burung itu. Tapi kenyataannya, aku selalu mencintai kakakmu. Clara Vance. Kalian tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Bapak Surya sedang menunggu untuk menyempurnakan pernikahan. Tidak, lepaskan aku, tidak. Bapak Surya, ayo kita pergi. Pergi. Hari ini, aku punya pertunjukan kecil untuk kalian semua. Bapak Sterling, apa yang Anda lakukan? Apa yang kulakukan? Aku tentu saja sedang melindungimu. Bapak Sterling, mari kita bicarakan. Aku mohon padamu. Penjaga. Bawa Artavans, bersama dengan bukti korupsinya selama bertahun-tahun, ke kantor polisi. Katakan pada mereka aku telah memberantas penyakit masyarakat itu. Ya, Tuan. Clara, aku sudah membuat mereka yang menyakitimu membayar harganya. Tunggu aku akan segera menjemputmu. Siapkan kereta tercepat, kita berangkat ke Gunung Utara segera. Tuan, ini buruk sekali. Hari ini, Nona Clara akan menikah dengan Jaka Thorne. Menikah? Jaka Thorne? Bukankah dia koma, lumpuh? Saat Nona Clara tiba di Gunung Utara pada hari pertama, dia tiba-tiba sadar. Jadi, kaulah pria yang akan kujadikan suami? Siapa sangka? Pria yang dulu menjadi buah bibir di ibu kota, Bapak Thorne yang memesona, akan berakhir terbaring di tempat tidur seumur hidup? Kalau begitu, karena sekarang saya sudah menikah denganmu, mulai hari ini, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik saat kau sehat atau lumpuh, saya tidak akan menyesal, tepat di sampingmu. Dan saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau bahkan tak bisa mendengarku. Untuk apa aku mengatakan semua ini? Tapi, mungkin itu hal yang baik. Jika saya mengatakan hal yang salah, atau melangkah keluar dari batas,
Jika saya menyentuh urat saraf dan membuatmu kesal, kau tak akan berdebat denganku. Kau tak akan memarahiku. Jadi, kau lihat, mulai sekarang, saya yang akan bersenang-senang. Dan kau tak bisa berbuat apa-apa. Anak, kamu benar-benar sudah sembuh? Nah, kamu masih ingat siapa aku? Ibu, Dasar anak durhaka. Kamu bikin ibu setengah mati ketakutan. Kamu tahu nggak apa yang ibu alami selama bertahun-tahun ini? Sudahlah, sudahlah. Dia baru saja bangun. Kalau kamu pukuli dia lagi, nanti yang sedih akhirnya kamu sendiri. Kamu tahu itu. Bocah tengil ini tahan pukulan. Dia nggak gampang patah semudah itu. Mereka akan membatalkan pertunangan di sini dan sekarang kan? Lagi pula, anak mereka sudah sadar sekarang. Nanti, dia akan kembali menjadi sosok yang tak terjangkau, Bapak Thorn dari Gunung Utara. Statusku tidak sepadan dengannya. Clara, kamu benar-benar penyelamat keluarga Thorn. Ibu Thorn, Anda terlalu baik, sungguh. Justru Bapak Thorn yang beruntung. Saya tahu persis bahan apa bocah nakal ini dibuat, dan saya mengenalnya luar dalam. Kalau kamu tidak menikah dengannya, dia mungkin masih akan terbaring di tempat tidur itu selamanya. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu tentang anak sendiri? Dia anak saya. Saya akan bilang apa saja yang saya mau. Baiklah, terserah ibu. Ibu, saya perlu bicara berdua dengan istri saya. Clara, kalau bocah nakal ini memberimu masalah, telepon saja saya. Saya akan datang dan menghajarnya. Manfaatkanlah. Pernikahan antara keluarga Vance dan Thorn sudah merupakan peningkatan bagi keluarga Vance. Meski saya tidak tahu mengapa keluarga Thorn menyetujui pernikahan ini. Tapi sekarang Bapak Thorn sudah pulih. Pernikahan kita ini bisa dibatalkan. Sama sekali tidak. Nona Vance, apa kau benar-benar tidak tahu? Mengapa keluarga Thorn setuju dengan pernikahan ini? Aku tidak tahu. Mereka setuju bukan demi keluarga Vance, tapi demi keluarga ibumu, keluarga Montgomery. Ibumu dan ibuku adalah sahabat karib, dan mereka berjanji bahwa jika mereka punya anak, anak-anak itu akan dinikahkan. Kemudian, ibumu meninggal dunia. Kau tidak diperlakukan baik di rumah keluarga Vance. Keluarga Montgomery selalu ingin membawamu pulang. Apa? Tapi keluarga Vance tidak mau melepasmu. Baru setelah Arta Vance mengusulkan persekutuan lewat pernikahan. Keluarga Montgomery menyambar kesempatan itu untuk mengeluarkanmu dari sana. Jadi, Nona Vance, entah aku sadar atau tidak, aku tidak akan menikahi adikmu Laras, dan hanya akan menikahimu. Hal-hal di luar memang butuh penyesuaian, tapi aku janji padamu, dengan kemampuanku, aku akan melindungimu seumur hidupmu. Begitu juga keluarga Thorn. Mulai sekarang, habiskan sebanyak yang kamu mau, semuanya akan saya tanggung. Lakukan apapun yang kamu inginkan, saya akan mendukungmu. Dengan segalanya, saya, Jaka, akan selalu mendukungmu. Kita berdua mungkin belum lama kenal, tapi kita bisa mencoba untuk perlahan-lahan saling mencintai. Jadi, Nona Vance, bersediakah kau memberiku kesempatan untuk memenangkan hatimu?
Kau wanita tercantik yang pernah kulihat. Tentu saja. Kau istriku. Bapak Thorn, apa yang Bapak lakukan di sini? Kau boleh pergi. Baik, Tuan. Aku sangat merindukanmu, Clara. Aku nggak bisa menahan diri. Aku harus datang menemuimu. Aku... Ah, dasar kamu manis banget. Clara, aku bersumpah, setiap kata yang kukatakan itu benar. Terima kasih, Jaka. Clara, kau terluka? Aku memecahkan vas kesayangan Tuan Sterling. Tapi itu cuma benda. Kaulah segalanya bagiku. Tidakkah kamu punya hal lain untuk dikatakan padaku? Ada. Jaka, saya punya perasaan padamu. Pengantin wanita sudah tiba, keberuntungan telah tiba. Penampilan dan sikap Ibu Thorn satu dalam sejuta, sungguh. Lihat. Ya, dipasangkan dengan Bapak Thorn, mereka adalah pasangan yang serasi. Aku dengar dialah yang membangunkan Bapak Thorn dari tidurnya. Keluarga Thorn benar-benar menikahi bintang keberuntungan. Sejak hari aku tiba di Gunung Utara, sikap seluruh keluarga Thorn terhadapku sangat baik. Tidak ada penghinaan, tidak ada masalah. Bahkan tidak ada satu kata pun gosip. Dan sekarang, semua tamu yang diundang keluarga Xie hanya memuji. Bahkan, tidak ada yang menyebut keluarga Sterling. Semua ini, aku yakin dialah yang berada di balik semua ini. Sujud kepada langit dan bumi. Biarlah langit dan bumi menjadi saksi. Ikat simpul pernikahan. Sujud. Bagus. Sujud kepada orang tua. Semoga kedua keluarga bersatu menjadi satu. Semoga rumahmu dipenuhi anak cucu. Sujud. Bagus. Selamat. Selamat untuk kalian berdua. Sujud ketiga. Sujud satu sama lain. Semoga kalian memiliki keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan seumur hidup. Sujud. Bagus. Berhenti, jangan sujud. Clara, jangan kau nikahi dia. Tunggu, bukankah itu Bapak Sterling dari keluarga Sterling di Puncak Selatan? Yang sama terkenalnya seperti Bapak Thorn kita? Dia bilang apa? Dia bilang, jangan menikah dengannya, jadi dia mau mengacaukan pernikahan ini? Apa yang terjadi? Bapak Thorn kita dari Gunung Utara baru saja bangun, dan sekarang ini terjadi di pernikahannya, dan sekarang dia berhadapan dengan pewaris keluarga Sterling. Ya? Eko, dia sedang apa di sini? Jangan menikah dengannya. Eko, kamu sedang apa di sini? Kamu tidak takut kalau kekasihmu Laras jadi cemburu? Aku salah mengenali orang, sayang. 3 tahun lalu, kamu yang kucintai, bukan Laras. Aku buta dan bodoh. Aku mencintai orang yang salah. Kamu ingat 3 tahun lalu, di perjamuan musim semi? Kamu menyelamatkan sarang burung itu, hari itu? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama.
Tapi aku salah mengira kamu adalah Laras. Jadi hari itu, yang bertanya tentang aku kepada para tamu adalah dia. Tapi aku sudah menyelidikinya. Laras telah membohongiku selama ini. Yang benar-benar menderita di keluarga Vance adalah kamu, bukan dia. Dia meracuni ibumu. Dia membunuh ibu dan anaknya. Dia sudah menindasmu sejak kamu kecil. Dia menyuruh orang menculikmu, dia bahkan menodai makam ibumu. Maafkan aku. Ini salahku karena tidak menyelidiki dengan benar. Akulah yang menyakitimu. Lalu, kamu hanya bilang salah, mengira aku dengan orang lain, dan tidak menyelidiki, dan itu menghapus semua rasa sakit yang kualami selama ini. Clara, maafkan aku. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Menebus? Eko, kau sudah lupa bahwa demi Laras, kau melakukan semua itu padaku? Di Paviliun Agung, kau membayar semua untuknya. Sampai aku tak menang satu pun. Di tebing, untuk memetik bunga untuknya, kau mempertaruhkan nyawamu. Hanya untuk satu kata darinya, tepat di atas hatimu sendiri, kau ukir namanya. Kau hanya selalu melindunginya, sementara kau hanya berdiri dan melihatku diserang anjing mastif. Dan yang paling parah, karena aku tak sengaja mencambuknya, kau balas dendam untuknya padaku dengan 99 cambukan. Aku minta maaf. Clara, aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, tolong. Aku sudah membalaskan dendammu, semua yang pernah menindasmu. Laras dan ayahmu, semuanya sudah kuhabisi. Laras sudah kukawinkan dengan paman buyutku yang berusia 60 tahun, Surya. Ayahmu kutembak mati dengan tanganku sendiri. Cukup, Bapak Sterling. Kendalikan dirimu. Ini pernikahanku. Bapak Thorn, kau baru saja sadar. Seberapa besar rasa pedulimu pada Clara? Buat apa berpura-pura? Lepaskan saja dia. Dan di pengadilan, keluarga Sterling akan tunduk pada keluarga Thorne. Di luar pengadilan, dari semua keuntungan bisnis keluarga Sterling, kau akan dapat 30%. Aku akan menyerahkan 30% dari semua bisnisku. Apa? Keluarga Sterling memiliki bisnis di seluruh puncak selatan. 30% dari itu. Itu kekayaan yang sangat besar. Bapak Thorne pasti akan langsung menerima tawaran yang menggiurkan ini dan melepaskan pengantin cantiknya. Itu tidak perlu. Clara adalah pengantin keluarga Thorne. Dia bukanlah suatu benda untuk kau tukar demi keuntungan. Berani-beraninya kau membuat keributan di kediaman keluarga Thorne dan berani mencuri pengantin anakku. Apa kau sempat bertanya apakah aku, ayahnya, setuju dengan ini? Sayang, kumohon, ikutlah denganku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Tidak. Tolong lanjutkan upacara pernikahan ini. Bagus sekali. Sama sekali tidak. Tuan, pasukan sudah berada di posisi di luar. Eko, apa yang kau lakukan? Aku sudah menempatkan pemanah di sekitar tempat ini. Jika kau menolakku sekarang, semua orang di sini akan mati. Kamu sudah gila? Aku sudah gila. Kamu sudah menikah. Aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Eko, apa yang kau inginkan dariku? Ikut saja denganku, oke? Tidak. Kalau begitu, kita mati bersama. Clara. Kalau begitu, kita mati bersama. Kita hadapi ini bersama-sama. Nona Clara, kumohon. Nona Clara, aku mohon padamu, ini kan masalahmu. Jangan seret kami ke dalamnya. Ya, Nona Clara. Kami cuma datang untuk pesta pernikahan. Kami tidak mau mati. Nona Clara, aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Kamu harus pergi dengan Bapak Sterling. Pulang dulu. Aku mohon, tolong, Nona Clara. Ya, kami juga tidak mau mati. Nona Clara, tolong, pulang saja.
Baiklah. Aku hanya memberimu 7 hari. Mulai sekarang, jangan lagi bertingkah aneh. Baiklah. Clara, Kamu percaya padaku? Dalam 7 hari, aku akan kembali. Tunggu. Clara, ada sesuatu yang sangat penting di sini. Lihatlah, saat kamu ada waktu. Ayo pergi. Kalau kau berani membawaku keluar dari Gunung Utara, aku akan mengakhiri hidupku di sini juga. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kita tidak akan pergi. Kalau kau cinta Gunung Utara, kita akan membangun rumah kita di sini. Aku sudah membelikanmu rumah di perbatasan Puncak Selatan dan Gunung Utara. Kalau sudah selesai, kau pasti akan menyukainya. Cara ruangan ini diatur, seperti kamar ibu sebelum beliau meninggal. Replika yang persis sama. Kau suka? Aku ingat cara-cara ini. Dulu kau melakukan trik yang sama hanya untuk membuat Laras senang. Kau yang bayarin dia, dapatin tato untuk dia, bahkan kena cambuk untuk dia. Lalu kau suruh aku kena 99 cambukan. Clara, aku akan memperbaikinya. Memperbaikinya? Luka yang kau tinggalkan sudah membakar jiwaku. Bagaimana mungkin kau bisa memperbaikinya? Kamu yang masak ini? Semua makanan favoritmu. Ayo. Coba dong. Kamu belajar masak untuk Laras, kan? Clara. Bisa nggak kita nggak bahas dia? Saya tetap akan membahasnya. Laras memang suka banget sama yang manis-manis ya. Dulu, kamu sering buatkan untuk dia sepanjang waktu? Waktu kamu pergi memetik bunga di tebing pemandangan bulan, pernahkah terpikir olehmu bahwa kamu mungkin tidak akan kembali hidup-hidup? Waktu dia lihat namanya terukir di dadamu, apa dia sampai terharu hampir nangis? Sayang. Sayang. Ambil. Maksudmu apa? 9. Hai, Nona, saya Eko Sterling. Aku ingin mengenalmu. Kenapa? Karena kamu cantik. Karena kamu begitu tertarik padaku. Kalau begitu, aku terpaksa memberimu kesempatan untuk mendekatiku. Setuju. Eko, kamu harus baik padaku seumur hidup kita. Seumur hidup kita, dan tak pernah terpisah.
Clara? 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 Sejak kita berpisah, suamiku, hatiku dipenuhi kerinduan. Dan tak pernah goyah sedetik pun. Clara? Kamu pikir kamu sedang apa? Saya sedang membalas surat untuk Jaka. Jangan berani-berani memanggilnya seperti itu. Saya akan memanggilnya seperti itu jika saya mau. Dia suami saya, pria yang akan menghabiskan hidup bersama saya. Satu-satunya suami saya. Clara. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Lebih baik saya mati daripada kamu memperlakukan saya seperti ini. Ini pasti hukuman untuk saya. Clara, antara kita, apakah benar-benar tidak ada kesempatan? Pernahkah ada hal baik di antara kita? Hari ini hari terakhir. Saya tahu. Kenapa kau bawa aku ke sini? Apa kau lupa? Bagaimana aku diserang anjing mastif di sini waktu itu dan terluka parah? Atau kau hanya ingat kenangan indah di sini bersama Laras, kesayanganmu, Kri? Aku di sini untuk membuatmu merasa lebih baik. Apa yang kau lakukan? Clara, waktu itu, aku membuatmu diserang. Kali ini, aku akan mengurung diriku di kandang itu. Dan biarkan ia mencabik-cabikku. Kau gila? Tidak. Ini hutangku padamu. Kau akan mati. Mati di sini. Lebih baik daripada melihatmu menikah dengan orang lain. Jangan. Clara? Clara. Sudah kuduga. Sudah kuduga kau tak tega melepas aku. Aku masih ada di hatimu. Waktu itu, Clara, di pesta keluarga Liang hari ini aku pertama kali melihatmu. Kau mengenakan gaun gading, berdiri di taman memberi makan kucing. Tempat itu ramai sekali, tapi kau seperti berada di duniamu sendiri yang tenang. Aku memperhatikanmu dari lantai atas, cukup lama, sampai akhirnya kau menyadari kehadiranku dan memberiku senyuman. Sejak saat itu, aku tahu. Aku sudah jatuh cinta. Clara? Ku dengar anak di luar nikah dari keluarga Vance lagi-lagi menyusahkanmu. Aku menyuruh kepala pelayan, atas nama keluarga Thorne, mengirimkanmu obat-obatan. Tidak tahu apakah kau pernah menerimanya. Sebenarnya, yang benar-benar kuinginkan adalah menemuimu sendiri. Hanya saja, tidak ada alasan yang cukup baik.
Clara, hari ini usiamu genap 14 tahun. Ini juga hari di mana ibumu meninggal. Aku buru-buru ke puncak selatan dan menunggu di luar pemakaman sepanjang hari. Kulihat kau di sana, sendirian, duduk di depan nisan, menangis terseduh-seduh. Ku beli kue osmanthus favoritmu dan meninggalkannya di gerbang. Berharap kau mau mencicipinya, setidaknya 1 gigitan. Clara, ayahmu datang dengan sebuah lamaran. Dia ingin menjodohkan keluarga kita. Aku tahu, dia ingin adikmu menikah ke keluarga kita. Ini semua sudah diatur, tapi aku tetap bilang iya. Karena itu satu-satunya cara aku bisa menikahimu. Kalau kamu baca ini, kita sudah menikah. Jangan takut dengan pernikahan ini. Aku menikahimu bukan karena kasihan. Sejak aku bertemu kamu di usia 13, aku sudah menunggu momen ini. Jaka. Aku akan kembali padamu sekarang. Clara? Mau kemana? 7 hari sudah berakhir. Tentu saja saya akan pulang ke rumah suamiku. Saya memang berjanji akan membiarkanmu pergi. Tapi dengan satu syarat, kamu harus membuat pilihan. Pilih Jaka atau tinggal bersamaku. Itu masih perlu ditanya? Tentu saja saya memilih untuk pergi. Clara. Jika kamu memilih dia, saya akan minum racun ini sekarang juga. Apa itu? Racun patah hati. Setelah meminumnya, jika kamu tidak bisa bersama orang yang kamu cintai, hatimu akan hancur, dan kamu akan mati karena kerinduan. Eko, belum cukupkah dengan sandiwara kasihan ini? Saya katakan untuk terakhir kalinya. Apapun yang kamu lakukan, saya memilih dia. Kamu gila. Kamu mengancamku dengan nyawamu sendiri? Tidak. Aku cuma sedang mengambil risiko untuk melihat apakah kamu sedikit pun menyukaiku. Eko, tolong jangan buat aku membencimu. Kalau begitu, silakan benci aku. Setidaknya itu lebih baik daripada kamu melupakanku. Kalau begitu, aku akan memastikan untuk melupakanmu. Clara. Saling memberi hormat. Harmoni dalam pernikahan. Seumur hidup kebahagiaan. Bagus. Selamat. 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 Betapa indah. Bagus. Selamat. Segera memiliki anak. Menikah. Jadi kamu menikahi saya untuk kedua kalinya. Lalu di kehidupan ini dan berikutnya, kamu harus tetap bersama saya. Jadi pernikahan ini adalah untuk menebus yang tidak pernah kita selesaikan? Jadi, itu tidak dianggap 2 kali. Selain itu, apa yang terjadi di kehidupan berikutnya tergantung pada bagaimana kamu bersikap kemudian. Lalu di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelah itu, aku akan bersikap sebaik-baiknya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan istriku. Clara. Dia meninggal hari ini. Pada hari ke-7 setelah kamu meninggalkan dia hanya berhenti bernapas dan meninggal. Cukup, jangan bicara tentang dia lagi. Untuk seumur hidup kita, aku harap, Jaka,
kita bisa berjalan melalui kehidupan bersama. Kita akan bersama, berdampingan. Eko, selamat tinggal. Dan selamat tinggal.